Ya, analisis titik pulang pokok atau break even point ini adalah materi yang mungkin bisa jadi pelengkap dari materi-materi yang sebelumnya, sebagai gambaran atau ya sebagai pengingat kembali bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa fungsi, ya, fungsi penawaran dan fungsi permintaan, lalu disesuaikan dengan beberapa input dan output, ya, seperti misalkan ada pajak dan subsidi, ya. Pajak itu berarti kita mengeluarkan, ya, output, sedangkan untuk subsidi berarti kita menerima, ya, menerima. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu analisis yang lain di dalam sebuah bisnis, ya. Selain mempertimbangkan bagaimana kondisi pasar, ya, konsumen ataupun produsen yang tergambar dalam fungsi permintaan dan penawaran. Nah, saat ini kita akan membahas yang namanya break even point atau titik pulang pokok, atau orang bilang sering mengatakan balik modal, gitu ya. Jadi kalau kalian punya bisnis, maka ketika kalian bisnis, maka secara otomatis pada umumnya kalian akan mengeluarkan sebuah modal untuk usaha, gitu ya. Memang bisnis yang baik itu adalah bisnis yang tanpa beban, itu adalah bisnis yang kita keluarkan tanpa mengeluarkan modal, gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi, gitu ya. Kira-kira bisnis tanpa modal itu seperti apa, gitu? Apakah ada bisnis yang nggak pakai modal, gitu ya? Mungkin boleh dibilang pasti nggak ada ya bisnis yang nggak pakai modal. Setidaknya kita akan ngemodal kuota, ya, bensin, transportasi, gitu ya, atau setidaknya waktu, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat modal yang sudah kita keluarkan itu balik lagi, gitu ya. Setidaknya yang disebut dengan balik modal adalah setidaknya uang yang sudah kita keluarkan untuk memulai usaha itu sudah kembali lagi, gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang hal tersebut, ya. Pekan-pekan kemarin sudah dibagikan slide-nya, jadi mudah-mudahan kalian bisa sudah membacanya, ya. Jadi apa itu break even point, ya, atau analisis pulang pokok? Ini adalah satu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk, ya. Jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Taruhlah misalkan gini ya gambarannya. Kita mengeluarkan modal usaha 10.000 untuk jualan, ya. Kita mengeluarkan modal 10.000 untuk jualan. Kemudian ketika kita berjualan, taruhlah kita beli bahan-bahan kue, gitu ya. Ada terigu, ada mentega, ada susu kental manis misalkan, ya. Itu kita beli modal 10.000, gitu ya. Lalu kita olah untuk menjadi sebuah kue, ya, yang kue itu harus kita jual kembali, ya. Misalkan kue tersebut kita jual 1.000, gitu ya, 1.000. Maka kalian bisa menebak berapa jumlah kue yang harus terjual supaya kita bisa balik modal atau break even point. Kira-kira berapa? Ada yang bisa menghitung? Kalau kita beli bahan-bahan kue, terigu dan teman-temannya 10.000, lalu kita buat kue, lalu kue tersebut kita jual dengan harga 1.000, berarti berapa kue yang harus kita jual agar kita bisa balik modal? 10, Pak. Ya, 10. Nah, itu adalah salah satu bagian dari analisis pulang pokok atau analisis break even point. Jadi kita udah bisa ngitung sendiri kan sebetulnya. Kalau saya modalnya 10.000, lalu saya menjual kuehnya 1.000, maka untuk bisa kembali balik modal, maka saya harus menjual 10, gitu ya.
Artinya apa? Artinya kalau kita menjual di bawah 10, artinya kita merugi gitu. Tapi kalau kita bisa menjual di atas 10, maka itu artinya adalah kita untung. Kan logikanya seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Untuk yang skala bisnisnya kecil mungkin masih bisa terbayang seperti itu ya. Tapi ketika skala bisnisnya cukup banyak, varian barangnya nggak hanya jual kue, mungkin kita juga jual yang lain-lainnya. Nggak hanya jual satu jenis kue gitu ya, tapi kita jual jenis-jenis yang lain, maka itu sudah mulai complicated gitu ya. Kenapa? Karena harganya mungkin udah berbeda-beda gitu ya. Lalu untuk jumlahnya juga udah cukup besar. Nah, tapi analisis dasarnya adalah seperti ilustrasi kue dan bahan-bahan kue tadi gitu ya. Nah, oke, break even point yang poin kedua, BEP adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Nah, ini konsep utamanya di sini ya. Oke, yang poin kedua ini konsep utamanya. Jadi BEP atau break even point adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba tapi juga tidak menderita kerugian, gitu ya. Untung enggak, rugi juga enggak. Kenapa? Karena modalnya udah balik lagi seperti semula, gitu ya. Nah, analisis BEP ini diperlukan untuk menguji tindakan yang diusulkan sehingga dapat dipilih keputusan yang tepat ya, seperti pengurangan atau penambahan harga jual, biaya atau laba ya, gitu ya. Nah, jadi begini analoginya ya. Ketika tadi kita menjual satu kue 10.000 gitu ya. Satu kue 10.000, mungkin kita bisa membuat sebuah strategi pasar yang lain gitu ya, strategi pasar yang lain. Misalkan kalau beli 3 kue ya, maka Anda akan mendapatkan bonus 1 kue gitu ya, bonus 1 kue gitu. Jadi ketika dibuat paket seperti itu, orang cenderung akan membeli tidak lagi satuan, tapi orang udah membeli paketan gitu ya. Jadi kalau Anda beli 3 gratis 1. Artinya kan uang yang dibelanjakan nggak lagi 1.000 gitu ya, tapi dia udah beli langsung 3 kue 3.000 gitu ya, paketan kayak gitu. Nah, jadi ini adalah analisis ini bisa digunakan untuk mengatur strategi. Saya kalau pengen cepat balik modal, ini harganya mau dikasih berapa gitu ya. Terus strateginya mau seperti apa? Apakah dijual satuan gitu aja atau by paket seperti yang tadi gitu ya, atau ada gratis 1, beli 1 gratis 1, atau beli 2 gratis 1 dan seterusnya gitu. Oke, apa kegunaan atau analisa BEP? Nah, ini secara teoritis ya. Secara teoritis kurang lebih ada beberapa yang bisa kita lakukan dengan analisis BEP ini. Yang pertama adalah merencanakan laba. Oke. Merencanakan laba, tentu kalau merencanakan laba sederhananya adalah kalau saya beli bahan kue totalnya 10.000 dan kalau diolah ternyata dari bahan yang 10.000 itu bisa membuat atau kue jadinya itu sekitar 20 kue gitu ya. 20 kue misalkan. Sedangkan harga kuenya itu adalah 1.000. Jadi kita bisa menganalisis, oh berarti 10 kue itu untuk menutupi modal, 10 kue lagi itu adalah untuk labanya kalau terjual semuanya. Kan gitu ya. Itu yang pertama ya, untuk merencanakan laba. Yang keduanya adalah untuk perencanaan budget ya, jelas ini untuk kita bisa menghitung berapa modal, kerugian dan keuntungan. Lalu sebagai penentuan harga jual suatu produk ya. Lalu sebagai dasar rencana pengembangan dan sebagai rencana pengambilan keputusan. Nah, jadi pengetahuan kita tentang analisis break-even point ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar, menjadi sesuatu yang sangat basic.
ketika kalian nanti misalkan ingin memulai suatu bisnis, maka kalian harus mempertimbangkan atau memperhitungkan berapa modal yang harus disiapkan dan berapa lama kita akan balik menutupi modal yang sudah kita keluarkan tersebut. Kalian bisa merinci mulai dari yang terkecil sampai terbesar biaya yang dikeluarkan. Misalkan biaya bahan-bahan yang harus dibeli, biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya iklan mungkin ya atau advertising gitu, dan biaya-biaya yang lain itu dirinci dan semuanya dikumpulkan menjadi sebuah modal. Oke, kegunaan yang lain untuk analisis BP bisa mengetahui jumlah penjualan minimal ya. Jumlah penjualan minimal. Kalau di kasus kue yang tadi Bapak contohkan berarti kan supaya balik modal minimal harus terjual 10 gitu ya. Lalu mengetahui jumlah penjualan yang harus tercapai ya untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Mengetahui seberapa jauh atau berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Lalu mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume terhadap keuntungan. Oke, nah itu sedikit penjelasan terlebih dahulu tentang analisis BP. Ya. Nah, analisis BP memberikan hasil yang baik jika beberapa asumsi berikut terpenuhi ya. Yang pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Jadi maksudnya ini adalah nggak ada hal-hal yang sifatnya di luar prediksi gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi harga apa tadi ya, misalkan jualan keripik pisang ya. Harga minyak goreng itu adalah harganya sekian. Nah itu kan sudah bisa ketebak ya. Itu di luar dari jangkauan misalkan terjadi lonjakan tiba-tiba ada harga yang menaik gitu ya. Seperti itu. Jadi harga suatu bahan tiba-tiba melonjak naik atau tiba-tiba melonjak turun gitu ya. Itu di luar dari hal yang seperti itu. Nah, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel ya. Nanti kita juga kalau nggak salah ada biaya tetap itu apa, biaya variabel itu apa ya. Lalu efisiensi dan produktivitas tidak berubah, harga jual tidak mengalami perubahan, biaya-biaya tidak berubah, bauran penjualan konstan ya, konsumen kita. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Tapi ini adalah beberapa asumsi saja gitu ya yang bisa kita lakukan. Asumsi ini adalah untuk membantu agar analisis BEP kita lebih akurat, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kenyataannya bisa saja ada hal-hal yang di luar dari kontrol kita gitu ya. Nah, yang terpenting dari analisis BEP ini adalah bisa kita gunakan ketika kita ingin menduplikasi dari usaha kita atau setidaknya membuka cabang gitu ya. Jadi misalkan, saya mau buat usaha ini modalnya sekian gitu ya. Ternyata jalan gitu. Nah, setelah jalan berarti kan kita bisa menggunakan pengalaman di usaha yang pertama untuk menduplikasi di usaha yang kedua gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menduplikasi. Nah tentu siapa sih yang nggak ingin kalau kita punya usaha berkembang begitu kan ya. Jadi setelah kita bisa membuka cabang yang pertama dan lancar, maka kita bisa membuka cabang yang kedua ya dengan analisis break even point ini. Butuh modal sekian, harus terjual sekian, strateginya seperti apa dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Bapak sendiri ada beberapa usaha yang dilakukan dan itu proses berpikirnya sama seperti itu ya. Ketika kita membuka satu cabang, cabangnya sudah berjalan baik, maka kita langsung berpikir membuka di cabang yang lain gitu ya, di tempat yang mungkin lebih strategis gitu ya. Tentu dengan syarat
cabang yang pertama memang sudah terhandle ya, terkontrol semuanya. Oke, nah ada beberapa yang harus kita pahami ketika melakukan analisis BP ya. Yang pertama itu ada yang namanya biaya tetap atau fixed cost ya, biaya tetap. Ada juga biaya variabel, ada juga biaya total, ada juga total pendapatan ya. Sepertinya kita juga harus terbiasa dengan istilah-istilah yang banyak ada di textbook ya. Biaya tetap misalkan jadi fixed cost, biaya variabel, variable cost ya. Biaya total adalah total cost dan pendapatan total adalah total revenue ya. FC, FC, VC, TC dan TR lah kurang lebih ya seperti itu. Nah, oke, apa itu biaya tetap atau fixed cost? Namanya juga fix ya. Jadi biaya tetap adalah jenis biaya yang selama kisaran waktu operasi tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap jumlahnya atau tidak berubah. Contoh biaya tetap itu adalah biaya gaji ya. Misalkan kalian melibatkan atau merekrut satu pegawai. Setiap satu pegawai itu gajinya adalah 1 juta misalkan. Maka itu jadi tetapkan ya, setiap bulan harus dikeluarkan 1 juta. Mau penjualan kita turun, mau penjualan kita naik, ya si pegawai digaji segitu gitu ya. Atau misalkan ada biaya asuransi, pajak, sewa kantor, dan lain-lain. Itu tetap. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang cenderung tidak berubah. Nah, jenis biaya yang berubah itu adalah namanya variable cost. Kebalikan dari fixed cost. Ya, ini variable cost. Apa yang berubah misalkan adalah bahan baku, ya, karena ini rentan sekali terjadi perubahan, ya. Lalu biaya pemasaran dan produksi, ya, mungkin juga ada biaya promosi gitu ya. Lalu ada harga pokok penjualan, ada biaya tenaga kerja tidak langsung gitu ya. Yang bukan pegawai tetap begitu ya. Atau misalkan terjadi lembur gitu ya. Kalau lembur itu kan bukan sesuatu yang rutin gitu ya, insidental. Berarti kan ada biaya yang berubah. Oke. Nah, jadi dengan pengetahuan seperti ini, ya, dengan seperti ini, kalian kalau mau mulai usaha bisa tuh mulai menganalisis sedikit-sedikit. Ini biaya modal saya sekian, pengeluaran rutin apa aja, pengeluaran yang bisa berubah apa saja, gitu ya. Jadi kalian bisa mulai belajar. Yang bagus adalah ketika kalian punya pemahaman materi yang sudah diberikan seperti yang sekarang, itu kalian implementasikan, aplikasikan buat bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Steve Jobs, Bill Gates gitu ya, orang-orang pendiri Microsoft, Apple, Facebook, mereka selalu berusaha mendirikan perusahaannya sejak bangku kuliah gitu ya. Bukan pada saat lulus kuliah baru mendirikan perusahaan, enggak gitu ya. Anda bisa cek di orang-orang sukses gitu ya, Sandiaga Uno gitu ya. Tadi orang-orang yang Bapak sebutkan, mereka cenderung melakukan usaha dimulai dari saat mereka sedang kuliah gitu ya. Jadi tidak menunggu lulus baru memulai usaha gitu ya. Itu kalau yang mau usaha. Kalau yang mau jadi pegawai ya beda lagi ceritanya ya. Oke, setelah fixed cost dan variable cost, maka yang selanjutnya adalah biaya total ya. Biaya total adalah jumlah biaya tetap ditambah jumlah biaya variabel atau fixed cost ditambah variable cost. Oke. Jadi total biaya ya yang tadi, fixed cost ditambah variable cost, hingga akhirnya seperti yang ini ya, fixed cost ditambah variable cost gitu. Nah, sedangkan untuk variable cost itu adalah perkalian antara
biaya variabel per unit dikalikan jumlah produk yang dihasilkan, ya, jumlah produk yang dihasilkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa biaya variabel, ya, variabel cost itu adalah perkalian antara variabel per unit dikali jumlah produk yang dihasilkan. Gitu. Ya, dari sini bisa kita lihat nih. Nah, akhirnya untuk total cost adalah fixed cost ditambah variable cost, atau variable cost-nya kita sedikit bongkar, ya. Jadi jumlah variabel per unit dikalikan jumlah produk. Gitu. Jadi misalkan gini, untuk ngebuat satu untuk membuat ini memang ada yang bisa dirinci, ada juga yang nggak bisa dirinci gitu ya. Kalau biaya variable cost, kalau kalau dibedah lagi, ya, harga untuk memproduksi satu barang dikalikan dengan jumlah barang keseluruhan, gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kalau fixed cost, ya, coba lihat di sisi sebelah kanan ada gambar, ya. Jadi kalau fixed cost itu dia pasti tetap gitu ya, tetap gitu, fixed cost. Nah, kalau untuk variable cost dia akan berubah, makanya dia grafiknya ke atas, tuh ke atas, ya. Jadi kalau ada grafik yang mendatar gitu ya, itu pasti nggak berubah-berubah. Tapi kalau yang berubah-berubah seperti yang ini, dia akan naik terus, berubah. Oke. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi ada total biaya, ya, total cost. Kalau sekarang adalah total revenue. Total revenue. Nah, kalau total revenue adalah berarti harga jual per unit dikali jumlah produk yang dijual. Kalau tadi kita harga jual satu kuenya adalah 1.000, lalu kita bisa memproduksi satu hari adalah 20 kue, maka otomatis total pendapatan dalam satu hari adalah 20.000. Kan gitu. Nah, jadi sangat mudah dimengerti ya. Untuk total pendapatan itu, produk kita ada apa saja, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa. Tinggal dikalikan gitu ya. Lalu nanti dijumlah dengan produk-produk yang lainnya gitu, katakanlah. Jadi kita bisa mengestimasi, oh kalau laku semua total pendapatan saya segini gitu. Jadi maksimal pendapatan tuh udah terlihat gitu ya. Sudah terlihat maksimal pendapatan. Saya produksinya ada sekian, jumlah satuannya sekian gitu. Jadi kalau dikalikan ya ketahuan gitu ya. Oke, ini TR ya. Ini harus dikenali, ini TR, tadi total cost TC gitu ya. Fixed cost VC gitu ya, atau apa satunya lagi tuh tadi fixed cost ya, FC dan okay. Nah, sekarang kita masuk ke analisa break even-nya ya. BEP terjadi jika total pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Ini kan yang tadi sempat Bapak jelaskan juga. BEP terjadi jika total pendapatan yang diterima ya, total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau modalnya sekian, lalu pendapatannya sekian dan sama, maka itu adalah BEP-nya. Maka secara otomatis rumus untuk analisis break even ya, total pendapatan sama dengan total biaya. Makanya ditulisnya TR sama dengan TC. Ya. TR sama dengan TC. Jika TR pendapatan lebih besar daripada cost,
maka kondisinya adalah untung. Jika pendapatan kurang dari pengeluaran, maka kondisinya adalah rugi. Gitu. Oke. Ya. Nah, untuk menentukan BEP, maka kita bisa membuatnya dalam dua jenis rumus gitu ya, perhitungan. Dua jenis perhitungan. Yang pertama itu dalam unit, yang kedua itu dalam rupiah. Oke, dalam unit. Yang kedua itu dalam rupiah. Oke. Jadi kalau dalam unit, ini kan tadi rumusnya ya. TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost, gitu ya. Total revenue adalah P dikalikan Q, banyaknya harga satu produk dikalikan dengan banyaknya produk, kan gitu ya, PQ. Sedangkan total cost adalah fixed cost ditambah variable cost, ya. Atau tadi kita sudah bahas bahwa variable cost itu bisa diganti dengan V dikalikan Q, ya. Biaya untuk biaya yang dikeluarkan untuk satu produk dikalikan dengan jumlah produk keseluruhan. Nah, kalau yang ada Q-nya kita satu ruaskan, jadinya seperti ini, ya, sama dengan FC, maka kita bisa menuliskan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke. Q sama dengan FC. FC itu apa tadi? Apa FC? Fixed cost, ya. P itu adalah harga, oke, supaya nggak berubah ya, harga untuk satu produk dijual, ya. Ini, nah di sini aja nih, ini kan bisa kelihatan ya. P itu adalah harga jual per unit, gitu ya. Harga jual per unit. Kalau V adalah biaya variabel per unit. Oke. Fixed cost, harga jual satu unit, biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu unit. Gitu. Jadi kenapa di sini nomor 1 ya, BEP dalam unit, ya karena dia dihitung berdasarkan harga per unit. Gitu. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke BEP dalam rupiah. Atau masih yang barusan ya. Jadi BEP unit itu bisa kita bahasakan ulang menjadi biaya tetap per kontribusi per satuan, ya. Ya, biaya tetap ini kan fixed cost per kontribusi per satuan. Ya, per satu barang gitu, seperti itu. Oke. Sekarang kalau tadi BEP dalam unit, sekarang adalah BEP dalam rupiah, gitu. Dalam rupiah. Kita lihat di sini ada total revenue sama dengan total cost. Itu adalah rumus standar untuk BEP ya. Lalu untuk total cost adalah FC ditambah VC. FC ditambah variable cost. Hanya variable cost ditulisnya adalah biaya satuan dikalikan dengan jumlah keseluruhan barang, gitu ya. Jadi V dikalikan Q, gitu ya. Lalu Q, V dikalikan Q kita pindah ruas seperti ini, ya, sama dengan FC, gitu. Lalu ini masing-masing kita bagi dengan TR. Di sini juga dikalikan dengan TR. Ini kan sebetulnya sama saja ya, jadinya seperti ini. Oke, ini kan sebetulnya sama saja. Oke. Nah, setelah kita bagi dengan TR lalu dikalikan TR, maka ini kan si total revenue-nya bisa dikeluarkan, ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini.
TR-nya bisa kita keluarkan ya. Seperti ini, lalu kita lanjutkan ke sini. Ya. Nah, TR-nya sendiri total revenue-nya itu adalah P dikalikan Q kan. P dikalikan Q. Maka Q yang atas sama Q yang bawah bisa dicoret. Sisanya tinggal seperti ini. Gitu ya. Dan TR akhirnya adalah total revenue. Oke. Jadinya adalah FC dibagi 1 per V dibagi P. Oke. Nah, BEP dalam rupiah bisa kita bahasakan ulang menjadi total biaya tetap, oke, dikurangi biaya per variabel dibagi dengan penjualan per variabel atau per barang, gitu ya, per barang. Oke, jadi kalau yang tadi itu pertama adalah per unit, kalau ini adalah per rupiah, gitu ya. Jadi berapa rupiah sih, gitu ya, BEP-nya.